Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Ketemu lagi sama Kak Ira. Pada pertemuan kali ini, Kak Ira mau membahas tentang hukum Faraday. Jadi, apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday adalah suatu perhitungan nanti yang kita gunakan untuk menghitung, kita gunakan untuk menghitung produk elektrolisis yang dihasilkan di katoda atau di anoda. Nanti hukum Faraday ini ada dua. Ada hukum Faraday 1 dan ada hukum Faraday 2. Bedanya apa? Kalau hukum Faraday 1 nanti kita gunakan untuk menghitung satu produk saja. Apakah itu yang dihasilkan di katoda atau yang dihasilkan di anoda. Seperti itu, ya. Nah, bagaimana hukum Faraday 1? Rumus dasar dari hukum Faraday 1 adalah seperti ini. M sama dengan EIT, ya. EIT E I kali T per 96.500. Oke, apa itu M? M itu adalah massa. Sedangkan E itu apa? E itu adalah AR per valensi. Sedangkan I kali T per 96.500 ini sama dengan Faraday. Jadi Faraday itu nilainya adalah ini. Ya, nilai Faraday itu adalah I kali T per 96.500. Di mana I itu adalah arus, sedangkan T itu adalah waktu. Arus dalam satuan ampere, waktu dalam satuan detik. Nanti tergantung soalnya ya. Kalau nanti diminta menghitung kolom, maka I kali T itu bisa kita rubah menjadi Q. Q itu adalah kolom. Jadi I kali T itu sama dengan Q, maka F ini bisa juga nanti diganti jadi Q per 96.500, di mana Q di sini dibaca kolom. Oke, kembali ke rumus dasar yang tadi. Tadi kan M sama dengan E kali I. EIT ya, M sama dengan EIT per 96.500. Nah, kalau I kali T per 96.500 ini bisa Kak Ira sederhanakan ditulis menjadi F. Ya, F tadi Faraday ya. Jadi rumusnya bisa kita rubah menjadi M sama dengan E dikali F. Kalau Kak Ira masukin satuannya, tadi M ini adalah massa, berarti satuannya adalah gram. Gitu ya. Sedangkan E tadi adalah AR per valensi dikali F. Kita kutak-atik sedikit rumusnya. Valensinya Kak Ira pindahkan ke sini, ke atas, kali silang. AR-nya pindahkan ke bawah. Jadi kayak gini. Jadi gram per AR. AR-nya pindah ke bawah ya. Jadi gram per AR. Valensinya pindah ke atas. Kali valensi. Sama dengan F. Oke. Nah, gram per AR. Coba perhatikan di sini. Gram per AR ini kan sama dengan mol. Betul nggak? Gram per AR itu sama dengan mol. Val tetap val sama dengan F. Jadi rumus ini bisa Kak Ira sederhanakan dan lebih mudah diingat. Rumus akhirnya yang akan kita pakai nanti adalah mol kali valensi sama dengan F. Ini nanti akan kita pakai untuk mengerjakan soal-soal hukum Faraday 1. Gitu ya. Gampang ingatnya. Mol kali valensi sama dengan F. Sudah? Kak Ira jabarin. Masalah mol dulu. Nah, valensi dulu deh. Valensinya dulu ya. Kak, cara penentuan valensinya bagaimana? Nah, valensi itu bisa kita tulis. Valensi itu adalah, ini tanda mutlak ya. Tanda mutlak dari muatan. Artinya di sini valensi itu harus bernilai positif. Contoh, kalau Kak Ira punya ion Cu2+,
Cu di sini kan muatannya plus 2 atau 2 plus. Maka valensi Cu-nya 2. Kalau Kaira punya Ag plus, maka muatan Ag-nya kan plus 1. Jadi valensi Ag-nya adalah 1. Kalau H2, Cl2, O2 gimana? Valensi tidak boleh bernilai 0. Ya, kalau untuk hukum Faraday ya. Jadi cara cepat untuk menentukannya bagaimana? Jadi kalau nanti punya gas H2, maka hitung H itu muatannya plus 1. Karena ada 2, maka totalnya plus 2, jadi valensinya adalah 2. Kalau Cl2, ingat Cl itu bermuatan min 1. Karena ada 2 Cl-nya, maka min 1 kali 2, min 2 ditanda mutlakin. Karena harus bernilai positif, maka dapat valensinya 2. O2 artinya ada O, ada 2 O yang bermuatan 2 min. Ya, 1 O bermuatan min 2. Kalau ada 2 maka min 4. Jadi valensi O2 nanti ingat ditulisnya berapa? 4. Gitu ya. Nah, terus untuk molnya bagaimana? Kalau mol nanti bisa kita rubah-rubah tergantung soalnya. Bisa kita pakai gram per AR. Bisa juga kita pakai volume per 22,4. Ini kalau kondisinya STP. Gitu ya, kalau kondisinya STP. Nanti bisa juga mol itu kita pakai molaritas dikalikan liter. Bergantung soalnya. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Untuk soal-soal tentang hukum Faraday, rumus yang akan kita pakai adalah mol kali valensi sama dengan F. Ya, mol kali valensi sama dengan F. F itu nilainya I kali T per 96.500. Mol nanti bisa diganti jadi gram per AR atau volume per 22,4. Valensi cara menentukannya seperti ini. Cu2 plus valensi 2, Ag plus valensi 1, kalau H2 nanti valensinya 2, Cl2 nanti valensinya 2, O2 valensinya 4. Sudah? Paham ya? Baik, kalau gitu sekarang Kak Ira mau masuk ke contoh soalnya. Oke. Coba perhatikan contoh soal berikut ini. Ya. Oke. Contoh soal yang pertama. Hitunglah massa tembaga yang mengendap di katoda jika digunakan arus 10 ampere selama 965 detik pada elektrolisis larutan CuSO4. Yang ditanyakan di sini hanya endapan yang terbentuk di katoda saja. Maka gunakan hukum Faraday yang pertama. Apa tadi hukum Faraday pertama? Tulis mol kali valensi, karena yang ditanyakan adalah endapan tembaga, maka mol kali valensi dari Cu tembaga sama dengan F, gitu ya. Jabarin, karena pertanyaannya di sini adalah berapa massa? Nih, massa ditanyakan. Molnya kita ganti jadi gram per AR, karena yang mau dihitung gram atau massanya. Jadi molnya ganti gram per AR kali valensi, ini valensi dari Cu ya. F-nya kita ganti jadi I kali T per 96.500. Kenapa dikali I kali T? Karena yang diketahui arus sama waktu. Maka F ubah jadi I kali T per 96.500. Selesai. Tinggal masukin datanya. Gram Cu ditanyakan. ARCU ada 63,5. Tulis 63,5. Berapa valensi dari Cu? Lihat di sini. CuSO4 ya. Lihat sulfat, ion sulfat SO4 selalu bermuatan min 2. Maka Cu muatannya plus 2.
Karena Cu bermuatan plus 2, maka valensi Cu-nya adalah 2. Tulis valensinya, masukin angkanya 2. I-nya masukin, I-nya tadi 10 ampere, waktunya 960 detik, per ini konstanta 96.500. Gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal hitung. Ini dicoret, coret, coret. Sampai sini kan sebetulnya sudah selesai nih. Ya kan cuma gram aja yang belum diketahui, tinggal hitungan matematikanya saja. Ya, maka nilai gramnya gimana? Maka gram Cu-nya sama dengan, ini kira coret ya, dapat yang di bawah sisanya 10. Gram Cu sama dengan, ini naik ke atas, 63,5 dibagi 2 dikali 10. Nanti kalau kamu hitung, dapatlah nilainya 3,175 gram. Seperti itu. Gimana? Mudah ya? Gampang ya? Oke, bisa diikutin. Kak Ira kasih contoh berikutnya. Oke, ini contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Sudah? Oke, lihat contoh soal yang kedua. Ya. Pertanyaannya adalah, berapa liter gas oksigen pada kondisi STP yang dapat terbentuk jika arus 10 ampere dialirkan selama 965 detik ke dalam larutan asam sulfat? Yang ditanyakan hanya gas oksigen saja. Hanya satu unsur atau satu saja yang ditanyakan, maka gunakan hukum Faraday 1. Tulis tadi hukum Faraday 1-nya, karena gas oksigen yang ditanyakan, maka rumusnya mol kali valensi O2 sama dengan F. Karena di sini pertanyaannya adalah volume berapa liter, molnya yang cocok ya kita pakai volume per 22,4. Karena nanti diminta hitung, karena nanti yang diminta adalah menghitung volume. Ya, jadi volume per 22,4 kali valensi O2 gitu ya, sama dengan F-nya karena ada arus sama waktu ganti jadi I kali T per 96.500. Oke, sudah? Tulis volume dicari per 22,4. Berapa nilai valensi dari O2? Valensi O2 masukin nilainya 4. Dapat dari mana 4? Tadi ingat lagi ke sini nih. Cara penentuan valensi. O2. O2 itu kan 1O bermuatan min 2. Karena ada 2 maka totalnya min 4. Dikasih tanda mutlak karena valensi harus bermuatan positif. Maka valensi O2 adalah 4. Oke, dapat valensi O2-nya 4. Masukin ya. Jadi volume per 22,4 kali 4. I-nya masukin 10. Ya, 10 ampere, waktunya 965 detik, tulis 965 detik per 96.500. Coret, coret, dapat 10. Tinggal ngitung. Sudah, tinggal ngitung saja. Jadi nanti volumenya sama dengan, ya, volumenya sama dengan 22,4 ya, 22,4 dibagi 4 dikali 10. Nih 10-nya dari sini. Dapatlah nilainya 0,56 liter. Sudah? Bisa dipahami sampai sini? Oke, cukup ya. Sekarang Kak Ira mau lanjut ke hukum Faraday yang kedua. Lihat hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang kedua ini kita gunakan untuk membandingkan dua produk elektrolisis. Kurang N nih. Ini maksudnya membandingkan.
Oke, membandingkan dua produk elektrolisis. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah M itu massa, M per E itu ekuivalen ya, M per E1 sama dengan M per E2. Di mana M itu adalah massa, satuannya gram, sedangkan E itu adalah AR per valensi. Oke, sekarang Kak Ira masukin. M tadi satuannya adalah gram, gitu kan? Oke. E-nya Kak Ira ganti jadi AR per valensi. Ini juga M-nya masukin gram, E-nya ganti AR per valensi. Susun 3 ya. Maka kalau kita tulis ulang dapat seperti ini, gram per AR, valensinya naik ke atas ya. Maka gram per AR dikali valensi 1 untuk zat yang pertama sama dengan ini gram per AR kali valensi untuk senyawa yang kedua. Sudah? Gram per AR, nanti ini adalah rumus mol kan ya. Gram per AR itu kan mol, maka bisa disederhanakan jadi mol kali valensi 1 sama dengan mol kali valensi 2. Jadi nanti buah ke depannya ini yang akan kita gunakan sebagai hukum Faraday 2. Jadi bagaimana hukum Faraday 2? Mol kali valensi 1 sama dengan mol kali valensi 2. Paham ya? Oke. Kak Ira lanjutkan. Nah, ini dia. Ada contoh soalnya di sini. Coba kamu perhatikan. Ya, contoh soalnya. Oke. Sejumlah arus dapat mengendapkan 0,54 gram aluminium dari lelehan aluminium oksida yang rumusnya Al2O3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, rumusnya CuSO4, pertanyaannya berapa gram tembaga dapat diendapkan? Diketahui AR-AL-nya 27, ARCU-nya 63,5. Oke, coba perhatikan di sini kita membahas dua produk elektrolisis. Yang pertama adalah aluminium, yang kedua adalah tembaga. Karena kita membandingkan dua produk elektrolisis, maka kita gunakan hukum 2 Faraday. Bagaimana tadi hukum 2 Faraday? Ini rumusnya adalah mol kali valensi Al, Al-nya aluminium, sama dengan mol kali valensi Cu. Sudah? Oke. Tulis di sini. Masukin. Molnya jabarin dulu. Mol karena ada gram di sana diketahui, pertanyaan juga gram, rubah jadi gram per AR. Kali valensi dari Al sama dengan gram per AR kali valensi dari Cu. Sudah? Masukin gram Al. Nih, Al nih gramnya nih. Aluminium 0,54. Tulis 0,54. AR-nya tadi nih 27. Tulis 27. Valensi dari Al-nya bagaimana menentukannya? Lihat di sini. Kan tadi Al didapat dari rumus Al2O3. Ingat lagi biloxnya. Oksigen kan selalu min 2. Min 2 kali 3 berarti min 6 totalnya. Maka Al2 biloxnya plus 6. Plus 6 untuk 2Al. Kalau untuk 1Al maka plus 6 bagi 2 dapat plus 3. Jadi valensi Al-nya adalah 3. Ya, jadi valensi Al-nya 3. Tulis di sini 3. Oke. Cu yang ditanyakan adalah berapa gram tembaga. Maka gram Cu-nya belum diketahui. ARCU masukin. Ya, nilainya tadi ini 63,5. Valensi Cu, ingat lagi di sini CuSO4. SO4 muatannya min 2, maka Cu plus 2. Jadi valensi Cu-nya adalah 2. Masukin valensi Cu-nya 2. Tinggal ngitung nih, ya. 0,54 bagi 27 dapat 0,02. Jadi bisa kita tulis 0,02 kali 3 sama dengan gram kali 2 per 63,5. Kita geser.
Nah, sudah? Maka dapat gram CU-nya adalah 0,02 dikali 3 dikali 63,5 dibagi 2. Ini hasilnya sama dengan 1,905 gram. Ya. Paham? Ini kan tinggal ngitung ya. Yang penting kalian bisa masukin nilai-nilai ini nih. Ya, kalau udah bisa masukin nilainya, tinggal masalah ngitungnya saja. Oke, Kak Ira kasih contoh satu soal lagi. Oke, coba lihat sini. Ya, lihat contoh yang terakhir. Bagaimana contoh soalnya? Pada elektrolisis larutan CuSO4 dihasilkan 25,4 gram endapan Cu di katoda. Pertanyaannya adalah hitunglah volume gas H2 pada kondisi, ini maksudnya 0 derajat Celcius, ya, kira tambahkan ya. 0 derajat Celcius 1 atm. Atau ini juga bisa kita katakan pada kondisi STP. STP itu 0 derajat Celcius 1 atm ya. Yang dihasilkan pada elektrolisis larutan H2SO4 encer dengan jumlah arus yang sama. Oke. Coba perhatikan di sini, pada elektrolisis ini kita membandingkan dua buah produk. Produk yang pertama adalah 25,4 gram Cu di katoda. Yang pertama. Yang ditanyakan adalah gas H2, ya, gas H2. Ya. Berarti kita membandingkan endapan Cu dengan volume gas H2. Kalau kayak gini, maka gunakan hukum kedua Faraday. Tulis rumusnya, ya. Mol kali valensi Cu sama dengan mol kali valensi H2. Karena Cu di sini diketahui gram, maka untuk Cu molnya diganti gram per AR kali valensi Cu. Untuk H2, karena yang ditanyakan volume, maka molnya kita ganti dengan volume per 22,4. Karena pada kondisi STP kali valensi H2. Tinggal masukin aja ya datanya. Berapa gram Cu? 25,4. Tulis 25,4. ARCU-nya masukin 63,5. Valensi Cu-nya 2 ya. Kita sudah pernah bahas. CuSO4, SO4 muatannya min 2, maka Cu plus 2, jadi valensi Cu-nya adalah 2. Volume per 22,4, berapa valensi H2? H2 itu kan sama dengan 2H plus, maka valensi H2-nya adalah 2. Tulis di sini 2. Tinggal ngitung, ya. Kayak coret kiri kanan ada 2 coret, maka volume H2-nya sama dengan 25,4 dikali 22,4 dibagi 63,5. Sama dengan 8,96 liter. Baik, sekian penjelasan dari Kak Ira. Ya, kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan diskusi tanya jawab. Oke.